Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya Muhammad Budi Purwanto dalam acara Gerakan Literasi Politik dan Demokrasi. Kali ini kita akan membahas mengenai mediasi dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Hari ini spesial, kita biasanya di dalam ruangan di kantor Bawaslu Kabupaten Semarang. Nah, tanpa berpanjang lebar, ya, tak usah saya perkenalkan karena sudah sering saya perkenalkan. Ibu Umi Nu'amah yang menjadi narasumber kita pada gelar tikar kita kali ini. Langsung saja ya Bu ya, saya akan diskusi dengan Bu Umi gitu. Bu Umi, kabarnya bagaimana Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Mas, fresh walaupun memang matanya sudah terlihat ya, kelihatan kalau capek begitu, tapi semangat harus tetap. Kita harus di tengah-tengah kegiatan menjadi fasilitator SKPP ya Bu? Iya begitu, jadi walaupun menjadi fasilitator SKPP, kesehatan tetap dijaga begitu. Dan Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah, itu modal utama kita ya untuk beraktivitas. Ya. Harapannya kita kali ini juga menambah sehat Bu ya, karena kita di ruang terbuka, udaranya sehat, segar gitu. Segar, beda ya kalau di dalam kantor ya. Iya. Baik, kita langsung ke topik Bu. Kita biar semua nanti juga paham mengenai mediasi dalam pemilu. Pertama mungkin sebenarnya mediasi dalam pemilu itu apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu. Iya. Terima kasih Mas Budi. Sesuai dengan apa yang ditanyakan Mas Budi, sebenarnya mediasi itu apa begitu ya. Tetapi sebelum sampai ke mediasi, saya perlu sampaikan bahwa Bawaslu itu punya kewenangan di dalam menyelesaikan proses sengketa proses pemilu ya. Jadi sengketa yang terjadi pada tahapan pelaksanaan pemilu. Kalau sudah selesai tahapan itu semuanya berada di wilayah penanganannya, itu ada di penyelesaiannya ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu ini Bawaslu mulai dari menerima permohonan ya, kemudian nanti memverifikasi kira-kira ini benar nggak sih masuk di dalam sengketa atau justru pelanggaran lain gitu ya. Kemudian siapa tahu itu pidana gitu ya, siapa tahu itu pidana ataupun administrasi. Lah itu memang saling beririsan kadang. Kemudian setelah diverifikasi maka lanjutnya adalah mediasi. Nah, ketika mediasi nanti tidak tercapai, baru kemudian nanti adjudikasi dan Bawaslu membuat putusan. Nah, mediasi sendiri itu apa? Mediasi ini ya sebetulnya kayak proses biasa ya, bagaimana kemudian mempertemukan pemohon dengan termohon di dalam satu majelis, dalam satu tempat, dipertemukan. Sebetulnya keinginannya pemohon itu apa? Termohon itu apa? Bisa nggak kemudian diselesaikan dalam satu majelis itu? Nah, tidak. Kalau Bawaslu itu posisinya ada sebagai penengah mediator saja. Sebenarnya yang diinginkan pemohon sama termohon itu kira-kira apa? Bisa nggak di dalam forum itu, di dalam majelis itu kemudian selesai? Harapannya bisa gitu ya, harapannya. Tetapi memang gitu ya. Betul. Tapi memang di situ dilakukan secara sistematis. Jadi ada tata cara urutannya, tidak kemudian langsung duduk langsung selesai itu tidak, memang ada proses-proses yang harus dilalui dengan cara yang sistematis. Dan yang menjadi kunci di dalam pelaksanaan mediasi ini ada prinsip-prinsip yang harus dilalui. Salah satu prinsip yang harus ada adalah ketika mediasi ini, misalnya pemohon itu punya kuasa hukum, maka kuasa hukum nggak boleh hadir. Karena ini kan sebetulnya adalah hanya pemohon, walaupun punya kuasa, tetapi kalau mediasi tidak ada yang namanya kuasa hukum. Nanti baru diadjudikasi, kuasa hukum boleh hadir. Berarti harus yang bersangkutan. Iya, yang bersangkutan sendiri, pemohon sendiri. Iya, pemohon sama termohon yang boleh hadir. Kemudian sifatnya rahasia. Jadi mediasi itu rahasia. Rahasia antara siapa? Ya pemohon dengan termohon. Mediator itu kan hanya sebagai penengah. Kemudian yang ketiga adalah sifatnya tertutup, tadi saya sampaikan ya, tertutup, hanya ada dua pihak tadi yang hadir. Kemudian tidak boleh diwakilkan. Kalau memang pemohonnya yang tertera di situ siapa, ya berarti dia yang harus hadir sendiri. Kemudian nanti kesepakatan yang diambil dalam mediasi ini tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya, oh ini sepakat, tetapi kemudian setelah dilihat ternyata melanggar peraturan perundang-undangan, ini tidak bisa. Kalau mediasi ya berarti kesepakatan itu ya memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paling tidak itu lingkup dari mediasi. Iya.
kenapa sih Bu harus ada mediasi kan gitu? Kenapa sih harus ada mediasi? Langsung aja adjudikasi gitu. Karena kan sering ya, sering kali kita juga membaca di media online katakanlah ya, mediasinya gagal, lanjut adjudikasi. Sering sekali terjadi. Dan di adjudikasi ini kan nanti ada putusan gitu Bu. Kenapa Bu nggak langsung adjudikasi aja gitu? Kenapa nggak langsung dari mulai pengajuan kemudian nanti Bawaslu yang memutuskan gitu ya? Oke, sebetulnya kita balik ke ruh tujuan dari penyelesaian sengketa itu apa begitu ya. Penyelesaian sengketa itu kan ketika ada dua pihak yang kemudian ada persoalan, mungkin ada perbedaan penafsiran, ada kalau di Bawaslu tadi ada yang kurang Mas, karena adanya SK surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU, kemudian dia merasa dirugikan oleh SK itu, yang kemudian saya kayaknya ini nggak cocok deh ini dengan SK yang dikeluarkan begitu. Kan akhirnya timbul haknya yang mungkin dilanggar betul, gitu ya? Wah ini hak saya ini diambil, hak saya ini dilanggar begitu. Lah berarti kan penyelesaiannya itu bagaimana haknya itu tidak dilanggar kan begitu. Jadi sekedar itu sebetulnya. Ini kan berarti kaitannya dengan pihak yang mengeluarkan SK. Kan begitu. Jadi nggak perlu sebetulnya Bawaslu ikut masuk ke situ sebetulnya. Langsung memutuskan sebetulnya tidak di situ. Kalau kita kembali lagi ke ruh dari penyelesaian sengketa. Jadi ruh dari penyelesaian sengketa ini adalah bagaimana ketika mereka bertemu itu nanti masalahnya bisa selesai. Masalahnya itu mufakat, gitu ya, terjadi mufakat, jadi musyawarah antara pemohon dengan termohon, kemudian terjadi kesepakatan, ada mufakat bersama, dan semuanya plong, semuanya merasa ada keadilan di situ. Jadi menurut saya justru dengan adanya mediasi ini adalah cara yang efektif antara pihak pemohon dengan termohon itu untuk mendapatkan akses yang luas untuk mendapatkan keadilan untuk para pihak begitu. Baik Bu, selanjutnya mungkin Bu ya, biar ada gambarannya prosedur atau proses mediasi itu urutannya seperti apa ya Bu gitu, biar sahabat Bawaslu yang menonton itu juga tahu gambarannya. Gitu. Jadi kadang orang membayangkan bahwa yang namanya mediasi kayak persidangan di pengadilan begitu ya, kayak sesuatu yang menegangkan, menakutkan. Sebetulnya tidak ya. Jadi mediasi ini walaupun memang tadi saya sampaikan ada dengan cara sistematis, tetapi tidak kemudian seperti pada proses adjudikasi. Jadi prosesnya memang sederhana. Ada prosedur yang harus dilalui. Tapi sebelum masuk ke prosedur mediasi itu sendiri, saya sampaikan bahwa sebelum masuk ke mediasi, ini ketika ada pemohon yang merasa dirugikan haknya karena surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU ini, kemudian setelah diajukan masuk ke permohonan begitu lewat PSPP 01, kalau ini adalah pemilu, masuk dia membawa berkas-berkas, dan berkas itu nanti diverifikasi secara formil sama material, dan permohonan bisa langsung itu dan tidak langsung betul, ya? Permohonan itu bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau tidak langsung berarti bisa melalui laman kita, laman Bawaslu, yaitu SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Walaupun Mas, memang ini masih ada kelemahan di sini, ketika menggunakan SIPS, tetap nanti berkas-berkasnya harus dibawa ke kantor Bawaslu. Nah nanti setelah itu akan diverifikasi secara formil material, dilihat benar enggak ini kira-kira yang diajukan syarat objek sengketanya apa? Surat keputusan SKK dan atau ada gitu. Ini objek sengketanya berupa SK atau BA atau justru yang lain. Nah syarat utamanya itu kan SK atau BA. Kemudian masa kadaluarsa, ini masuk masa kadaluarsa atau tidak itu nanti diverifikasi di situ. Kalau masa kadaluarsa berarti di sini nanti tidak bisa dilanjutkan. Nah, ini harus masuk di dalam 3 hari setelah SK atau BA dikeluarkan oleh KPU. Ini biasanya pada tahapan-tahapan krusial, misalnya pencalonan Mas, biasanya kayak gitu. Sering ya Bu? Sering ya. Jadi pencalonan kemudian dia tidak lolos gitu ya, setelah diverifikasi oleh KPU. KPU mengeluarkan SK, misalnya DCS, ternyata namanya tidak masuk. Nah, ini harusnya ketika mau mengajukan ke Bawaslu tidak boleh melebihi 3 hari dari sejak SK atau BA itu dikeluarkan oleh KPU. Nah, kalau itu formil material sudah tercapai, sudah diverifikasi dan itu memang masuk sengketa, baru mediasi masuk.
baru proses mediasi dimulai gitu. Betul, mediasinya bisa dilakukan. Nah, dengan apa? Pemohon diundang, termohon juga diundang. Nah, kalau pemohon ini diundang tidak datang 2 kali berturut-turut, berarti lawang dia yang mengajukan kok nggak datang, berarti gugur. Gugur permohonannya, Bu. Iya, permohonannya gugur. Tapi kalau termohon tidak hadir secara berurutan 2 kali tidak hadir, maka kemudian lanjut ke proses adjudikasi. Nah, kalau semuanya hadir dua-duanya, berarti proses mediasi. Mereka dipertemukan, urutannya apa? Mereka dipertemukan, pemohon nanti akan menyampaikan permohonannya sesuai dengan yang ada di dalam form PSPP 01. Apa yang dimohonkan? Apa yang dimohonkan, ureannya apa? Ureannya kejadiannya. Kemudian petitumnya apa ya? Permohonannya apa? Kemudian nanti pihak KPU sebagai termohon akan menjawab. Dijawab oleh KPU. Dari situ nanti kita mencoba untuk memberikan mereka untuk berunding, ada kesepakatan dari permohonan dari pemohon ini mana yang bisa disepakati oleh termohon begitu. Kalau memang nanti terjadi kesepakatan bersama, seluruhnya itu disepakati, berarti mediasi selesai di situ. Selesai di situ dan semuanya legowo. Berarti gitu ya, Bu, di situ mencapai kesepakatan. Nah, tetapi ketika dari beberapa permohonan yang diajukan oleh pemohon kok hanya 1 atau 2 yang disepakati oleh termohon, maka kemudian tetap harus lanjut di dalam proses adjudikasi. Baik, Bu Umi. Jadi sebenarnya mediasi itu sangat membantu, Bu, ya. Betul, sangat membantu. Malah ini ya, antara pemohon dengan termohon itu nyaman, enak, karena nanti pasti di forum itu kan, di majelis itu nanti mereka bisa memberikan argumentasi, dasar-dasar mengapa membuat keputusan itu. Akhirnya nanti kan bisa saling mendengar, saling memahami begitu. Mereka saling bertemu, saling menyampaikan. Iya, menyampaikan apa yang menjadi persoalannya begitu. Sebetulnya itu forum yang majelis yang sangat pas lah sebetulnya dengan mediasi. Selanjutnya Bu Umi mungkin perlu dijelaskan mekanisme dari mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu, Bu. Jadi biar sahabat Bawaslu yang sedang menonton itu tahu, Bu. Monggo Bu Umi. Oke, bagaimana kemudian mekanisme proses mediasi ya? Tadi saya sudah sampaikan terkait dengan apa yang dimaksud dengan mediasi, kemudian kenapa harus ada mediasi begitu ya? Nah, ini bagaimana kemudian mekanisme proses mediasi. Ketika tadi di awal saya sudah sampaikan juga terkait dengan sampai prosesnya mediasi itu seperti apa. Nah, ini setelah mediasi, mau pelaksanaan mediasi itu prosesnya seperti apa, mekanisme seperti apa. Jadi kalau syarat formil materialnya sudah terpenuhi dan ternyata permohonannya itu adalah masuk di dalam sengketa proses pemilu, maka yang pertama nanti adalah ada penjadwalan. Waktunya 12 hari ya, antara mediasi dan adjudikasi. Mediasi waktunya cuma 2 hari loh Mas, waktunya sangat mepet sekali. Sebentar sekali Bu ya. Sangat 2 hari itu kadang kan pemanggilan belum tentu hari pertama itu pada hadir begitu. Nah, ini yang pertama, sama-sama sibuk. Betul, sama-sama sibuk, kemudian kita terbatas oleh waktu sehingga kadang 2 hari itu sebetulnya nggak cukup untuk mediasi. Tetapi memang peraturan perundang-undangan Perbawaslu kita mengatakan demikian pada Perbawaslu 18 tahun 2017 memang sudah disampaikan bahwa waktu mediasi dan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu adalah 12 hari, 2 hari untuk mediasi dan sisanya itu adalah untuk proses adjudikasi. Jadi yang pertama nanti akan disusun jadwal oleh Bawaslu begitu ya, sebagai pihak mediatornya akan menyusun jadwal mediasi selama 2 hari itu, mulai dari mengundang para pihak di sini pemohon dengan termohon nanti akan diundang. Kemudian ada pemanggilan para pihak. Nah ini jika pemohon tidak hadir selama 2 kali berturut-turut, maka kemudian mediasi ini dianggap gugur. Lalu dia mengajukan kok malah tidak bertanggung jawab terhadap proses pengajuannya. Maka kalau seperti ini Bu, mungkin juga sahabat Bawaslu juga ada yang bertanya. Kalau ini kan masih masa pandemi, apakah kehadirannya itu bisa melalui virtual? Gitu Bu. Ya memang sampai hari ini peraturannya memang belum mengatur demikian ya Mas, belum diatur. Kalau kemarin pada peraturan pilkada ada ya, tetapi pada Perbawaslu 18 tahun 2017 yang kemudian terakhir berubah menjadi Perbawaslu 5 tahun 2019 itu memang belum ada aturan demikian, dan di Undang-Undang 7
tahun 2017 itu juga belum mengatur demikian. Jadi kita masih mengacu pada Perbawaslu tersebut, dan Perbawaslu tersebut memang mengatakan bahwa hadir secara langsung pada proses mediasi. Kelihatannya ini juga pernah dilakukan oleh teman-teman yang ada di Purworejo ya. Memang ada hambatan-hambatan, semoga nanti 2024 tidak terjadi demikian. Oke, itu ya. Kemudian ketika pemohon nggak hadir tadi 2 kali maka gugur. Nah, bagaimana kalau termohon pihak KPU itu nggak hadir? Kalau pihak termohon tidak hadir, maka kemudian selama 2 kali berturut-turut nggak hadir, maka ya langsung Bawaslu mediator di sini langsung mengambil keputusan untuk dilanjut pada proses adjudikasi. Kemudian ini pada penjadwal dan pemanggilan para pihak. Kemudian tadi di awal juga sudah saya singgung bahwa pelaksanaan dari mediasi ini dilakukan secara tertutup ya, jadi tidak boleh ada pihak lain selain pemohon, termohon dan mediator. Termasuk misalnya ada pemohon dan termohon itu memiliki kuasa hukum, maka kuasa hukum juga tidak boleh masuk di dalam proses mediasi. Kemudian, nah ini penting, boleh nggak diwakilkan begitu ya? Jadi pemohon dan termohon itu wajib hadir, pada sidang mediasi. Jadi pemohon siapa yang masuk di dalam berkas yang diajukan di PSPP 01 itu siapa pemohon itu harus hadir secara pribadi karena dia yang memang merasa haknya dirugikan begitu karena adanya surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Begitu juga termohon dalam hal ini KPU juga tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukum. Jadi yang hadir adalah komisioner dari KPU. Begitu. Kemudian nanti mediasi dipimpin oleh mediator. Dalam hari ini mediatornya adalah ketua ataupun anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang pemohon ini mengajukan permohonan sengketa dibantu oleh sekretaris dan notulen. Ini sih mekanismenya. Begitu. Kemudian kalau alur mediasi, perlu nggak saya menyampaikan soal alur mediasi ini? Mungkin perlu Bu, biar jelas juga. Gitu. Biar nggak, kadang orang itu takut ya kalau misalnya, waduh ini sidangnya kayak sidang di pengadilan. Kalau kayak orang sidang di pengadilan agama itu ya sebetulnya kalau orang cerai itu kan sebenarnya mediasi juga itu ya, tertutup di pengadilan juga agama. Itu, tertutup juga itu. Hanya pemohonnya sama termohon saja kan itu sebetulnya. Ya sama sebetulnya kayak tapi cuman kalau yang perceraian itu bisa didampingi kuasa hukum. Oh bisa ya. Pernah mengikuti. Pernah mengikuti. Dikuasakan. Oh begitu ya, boleh dikuasakan ya kalau perceraian ya. Nah, bedanya dengan mediasi yang ada di Bawaslu, mediasi pada penyelesaian sengketa pemilu nggak boleh. Nah, ada alur yang harus dilewati di dalam pelaksanaan mediasi. Yang pertama nanti yang jelas ketika pemohon termohon sudah hadir, mediatornya juga sudah hadir dalam satu majelis begitu, maka nanti yang pertama adalah pimpinan majelis akan menyampaikan kata pembuka ya. Di sini menyatakan pembuka begitu bahwa ini adalah sidang mediasi. Kemudian nanti dilanjutkan pemohon itu nanti akan diberi kesempatan oleh mediator untuk menyampaikan kronologi apa sih yang diajukan, berupa apa saja. Kemudian nanti pihak termohon akan menjawab apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Pihak termohon ini kok bisa mendapatkan jawaban? Ya karena PSPP yang 01 yang sudah disampaikan oleh pemohon itu nanti akan disampaikan kepada pihak termohon sehingga pihak termohon sudah mempunyai gambaran. Tetapi tidak harus dalam satu majelis itu termohon langsung menjawab. Kalau memang termohon itu belum siap menjawab dari permohonan pemohon, maka termohon tidak menjawab pada waktu itu juga tidak apa-apa karena waktunya adalah 2 hari. Bisa besoknya gitu Bu? Boleh, besoknya boleh di hari kedua. Atau berapa jam kemudian? Itu tergantung tadi di dalam forum, di dalam majelisnya itu seperti apa. Tapi sebetulnya harapannya dalam satu majelis itu bisa, karena memang waktunya terbatas ya. Nah nanti baru kemudian nanti ada kesepakatan mana dari permohonan pemohon yang bisa disepakati oleh termohon. Begitu. Jadi disitulah letak sebetulnya ruh dari mediasi ya di situ itu.
pemohon mendengarkan apa yang menjadi jawaban termohon, termohon juga mendengarkan apa yang menjadi keinginan dari pemohon. Nah, kemudian kalau memang sudah ada kesepakatan, maka kemudian ada penyusunan kesepakatan. Nanti akan dikeluarkan dalam bentuk berita acara. Nah, ini yang paling penting di dalam perundingan kesepakatan di sini. Nanti mediator akan memberikan kesempatan menyilahkan kepada pemohon untuk menyampaikan poin-poinnya, poin-poin kesepakatan apa sih yang diinginkan. Jadi poin-poinnya apa sih, misalnya persoalan ini ya, pencalonan. KPU mencabut surat keputusan tentang pencalonan, tapi kemudian dia mengeluarkan SK pencalonan lagi dan namanya tidak tercantum. Nah, itu dia bisa membuat poin untuk SK yang dicabut itu untuk dikembalikan kembali begitu. Saya rasa itu Mas, perundingan kesepakatan bisa di situ. Ini sebelum kita akhir diskusi ini Bu, ada tambahan dari Bu Umi mungkin? Ya, sedikit aja Mas, ini sudah mendung ya, ini. Sudah Kalau ruangan terbuka itu memang kayak gini ini. Oke, intinya bahwa begini teman-teman semuanya, bahwa pada pemilu 2024 sekali lagi bahwa Bawaslu memiliki kewenangan di dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Salah satu yang dilakukan di dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu adalah mediasi. Maka teman-teman calon peserta pemilu bisa memanfaatkan kewenangan Bawaslu ini ketika merasa ada hak yang kemudian merasa dirugikan karena adanya surat keputusan ataupun berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Itu nanti bisa melalui prosedur penyelesaian sengketa proses pemilu ke Badan Pengawas Pemilu. Baik Bu Umi, terima kasih. Informasi yang sangat penting ya, dan juga berguna bagi kita semua. Jadi Bawaslu itu undang-undang telah memberikan wewenang untuk adanya penyelesaian sengketa ketika memang ada yang dirugikan ataupun ada yang merasa dilanggar haknya, maka jangan ragu datang ke Bawaslu gitu ya Bu ya. Mungkin itu gelar tikar kita pada sore hari ini. Terus pantau media sosial Bawaslu Kabupaten Semarang, dan kalau belum follow ya follow atau subscribe channel YouTube Bawaslu Kabupaten Semarang. Cukup sekian, saya akhiri. Saya selaku host pada gelar tikar kali ini mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.